Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Pengawas SD Kecamatan Sidoarjo, Ibu Ririn Junaidi Arsitin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Dayan. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana pada siang hari ini, tepatnya tanggal 27 April 2024, kita akan melaksanakan PMO khususnya bulan April. Mudah-mudahan pelaksanaan ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi PMO bulan April ini yaitu dengan topik administrasi pada P5, yang mana pada hari ini kita akan membuat tahap-tahapan modul P5 yang akan kita laksanakan tentunya di tahun ajaran baru. Kemudian untuk mengaktifkan tim fasilitator proyek dalam pembuatan administrasi P5. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kemarin sudah saya bagi tugas untuk tim fasilitator proyek P5 tahun pelajaran 2024-2025. Saya berharap nantinya tim fasilitator ini bisa bekerja semaksimal mungkin. Artinya, apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2024, saya masih melihat tim tidak bekerja secara maksimal, di mana yang melakukan P5 itu bahannya berfokus kepada guru kelas. Jadi untuk tahun depan ini saya berharap yang melakukannya bukan hanya guru kelas tetapi tim di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya bacakan untuk tim-tim fasilitator proyek P5 di tahun 2024-2025. Untuk pembina yaitu adalah pengawas SD, di sini adalah Ibu Ririn Junaidi Arsitin SPDMPD. Penanggung jawab saya sendiri sebagai kepala sekolah. Koordinator proyek karena tahun depan ini adalah kita akan melaksanakan dari fase A sampai fase C, artinya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, oleh karena itu di sini saya bagi per fase. Jadi fase 1 orang saja. Untuk fase A itu adalah Ibu Ekawati Tanta Kelima SPDSD. Fase B Bu Tini. Fase C Bu Esti. Kenapa saya bagi ini? Karena orang-orang ini sudah berpengalaman di tahun-tahun kemarin. Oleh karena itu bagi kelas 3 dan kelas 6 yang masih baru tahun depan berpengalaman atau tahun depan mulai, itu bisa belajar kepada koordinator proyek yang sudah saya pilih ini. Nah, anggota dari tim fase-fase itu antara lain fase A ini adalah Ferry Perdana Saputra, A Eko, Ulfa Wardani. Oh ya, Bu Ulfa mana ya? Oh iya, lupa. Ulfa Wardani, kemudian Bu Dia Rengganis Proboreni, kemudian Bu Nay. Bu Nay ini nama lengkapnya siapa ya? Itu. Nah, ada yang tahu baru sama. Bu Nay yang mana? Bukan. Fase B yaitu adalah Dwi Arianto SPD, Ibu Firly Munawaroh Nikma, Saiful Badri, Watiningsih Raharjani, Elisa Tri Susilo SPD. Fase C Rizka Chandra Vitalis Tiosari SPD, Esti Widiarni, Risa Tri Ayuninggia, Risa Firmansa, dan Molifa. Jadi itu Bapak Ibu untuk anggota-anggotanya. Jadi nanti untuk tahun depan insya Allah untuk jadwal pelajaran tidak saya satukan jadi satu seperti hari ini. Kenapa? Seperti tahun kemarin
menjadikan satu, maka tim tidak bisa bekerja secara maksimal. Ya, karena ada masing-masing guru memiliki tanggung jawab. Jadi nanti saya buat per jadwal per minggu, misalnya per minggu 7 jam itu dibagi menjadi 2 kali, sehingga tim bisa bekerja saling bantu membantu seperti itu. Ya, kita kocok lagi jadwalnya seperti itu. Jadi saya berharap yang sudah ditugasi tadi bisa berkelompok nantinya untuk membuat modul P5. Kemarin sudah saya share untuk menyiapkan tema masing-masing kelas. Kita tetap mengambil 2 tema ya. 2 tema, semester 1 1 tema, semester kedua 1 tema. Jadi tetap kita mengambil 2 tema. Untuk yang lama bisa menggunakan tema yang lama atau bisa memperbarui tema. Untuk itu Bapak Ibu, saya minta laporan tema-tema yang Bapak Ibu akan dilakukan terutama di semester 1 dulu. Kelas 1 tetap gaya hidup kelas 2. Kelas 2 Tetap gaya hidup berkelanjutan. Cuman kemarin hanya perawatan taman. Iya, Kegiatannya yang sama. oh iya, tahapannya di ini ya, lebih diarahkan ya. Kemarin kan kayak kurang kegiatan. Iya, lebih waktu. Nah, ini yang perlu kita manage, Bapak Ibu. Jadi sesuaikan kegiatan-kegiatan itu dengan alokasi waktu dan juga dengan formatif dan sumatifnya, sehingga jelas nanti yang akan kita tuju itu adalah sikap, bukan pengetahuan anak bisa makan dengan baik, caranya makan dengan baik, berdoa dulu dan sebagainya. Itu yang kita sasar, ya, tanggung jawabnya dan sebagainya. Mungkin kelas 3 sudah bisa berpikir. Kelas 3 ini bisa dibantu Bu Ica sama Bu Wati nanti, ya, Bu Ica sama Bu Wati. Kemudian kelas 4 tetap kewirausahaan, tapi ngambilnya enggak mencocok tanam. apa? Ini apa, mengolah buat ini kan makanan khasnya mangga. Mangga itu yang akan dipantai itu dibuat manisan tadi buat apa ya? Tapi pada saat ini Oso Mangga enggak? Nanti kota Oso Mangga Ya ada sih bu mangga-mangga itu. Gini aja, ya alternatif lain, tidak fokus kepada mangga. Mungkin ada alternatif lain yang misalnya tentang kewirausahaan, apa yang akan di Bulu itu di situ. ya. Bimbing dulu itu bisa Bu dibuat permen, cermeh itu kan langkah ya, seperti itu. Atau bisa, iya buah. Pepaya itu juga bisa Bu sebenarnya, ya dibuat manisan kan, iya cuma ya orang-orang sudah banyak yang tahu gitu loh. Jadi kalau memang mau buat produk, kalau mungkin bisa produk yang khas, misalnya bisa membawa nama SDN 2 Dawan. Oh ini loh produknya SDN 2 Dawan, sehingga ada label tersendiri gitu sendiri. Kelas 5 yang semester 1 itu kewirausahaan yang kayak makan itu. Oh ya. Kalau yang melatih buat dilanjutkan nih. Yang melatih, iya masalahnya kan di sini kita dekat dengan kebun melati, ronce melati itu. Atau mungkin nanti di semester 2-nya aja tuh. Oh gitu. Ya, soalnya saya ngerasa yang sekarang ini untuk ketupat apa ya, untuk Anak-anak belum bisa. iya kesulitan. Kalau melatih itu, kalau kita tidak punya pohon sendiri, Iya. harusnya ini mahal. Iya. Kecuali anak-anak punya pohon sendiri, gula sendiri ya. Sendiri. Kemarin sempat ini Bunda, kita mengajari anak membuat ketupat karena hal itu sudah mulai hilang kan. Nah ternyata masih banyak anak-anak yang belum mampu ya, belum mampu. Cuma yang disasar bukan belum mampunya Bu Esti, yang disasar bagaimana anak cinta dengan khas ya, budaya itu kan kebudayaan kita ya. Kenapa enggak lebih ini aja menganyam, spesifik menganyam. Jadi menganyam kan bisa juga ketupat. Ketupat itu kan juga dari bagian dari menganyam.
Nah, menganyam dengan bahan-bahannya kan bisa pakai kelapa, sampai dan bahan-bahan umum. Nah, mungkin lebih difokuskan dengan ketupat atau janur. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita fokuskan yang pertama. Sebelum kita membuat modul, temanya dulu dimatangkan. Ya, temanya dimatangkan. Kecuali yang Bu Eka sama Bu Reni, ya kan? Karena kelas kondang ada berjalan. Tinggal bagaimana step-step dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu. Untuk sementara pakai alokasi waktu 7 jam 1 minggu. Entah itu mau dibagi kan nanti gampang. Ya, step-stepnya. Iya. Misalkan saya kesulitan atau kekurangan terhadap misalkan kan dibilang kan pakai toleransi. Jika kita minta bantuan sama wali murid, Boleh, bagus Pak. Ya, kemarin yang gugur kan wali murid itu Bu. Iya boleh. Bu Tini juga wali murid. Boleh Bu. Dianjurkan itu untuk wali murid. Makanya yang namanya tim ini kan hanya tim fasilitator sekolah. Sebenarnya tim fasilitator itu tidak mencakup hanya sekolah saja. Bisa masyarakat kita libatkan, bisa kerjasama dengan instansi yang terkait. Ya, seperti kemarin kan dengan pertanian. Boleh diajukan kampus dengan rumah sakit, dengan DLH. Iya kan? Wali murid boleh, silakan. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sementara ini, sambil step-stepnya nanti saya carikan ya Bapak Ibu, karena tadi malam saya belum sempat untuk mencarikan step-stepnya, sambil Bapak Ibu mematangkan temanya. Saya beri kesempatan kepada beliau untuk memberikan masukan-masukan tentang hal apa yang akan kita lakukan untuk di PMO bulan April ini. Dari saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, kita sekolah penggerak untuk 2002 sudah berjalan mau melangkah di tahun ketiga ya. Jadi nanti semua kelas sudah kurikulum merdeka. Dan artinya semua kelas nanti juga harus sudah melakukan proyek P5-nya. Untuk itu berdasarkan pelaksanaan di kelas 1, 2, kemudian kelas 4 dan kelas 5 tentunya sudah ada gambaran, ada pengalaman-pengalaman. Nah, dari evaluasi hasil pengalaman kemarin itu tentunya kita akan memperbaiki untuk yang tahun yang akan datang. Yang paling enak ini justru di kelas 3 dan kelas 6 karena tinggal mengikuti aja kan ya, karena kelas 3 dan kelas 6 ini sudah produk dari kelas 1 dan kelas 2, sudah produknya kelas 2, sehingga anak-anak sudah kenal juga apa itu P5. Namun tentunya dalam 2 tahun pelaksanaan kurikulum merdeka atau proyek P5 tentunya ada kendala-kendala. Nah, kendala-kendala itu kita pelajari, kita jadikan pembelajaran. Tadi sudah Bu Leni mengatakan bahwa ada kekurangan-kekurangan di kemarin, sehingga temanya tetap hari ini tentang hidup dan berkelanjutan. Cuma untuk mengembangkan bagaimana P5-nya, karena kemarin ujian itu bagian dari evaluasi. Kemudian kita perbaiki yang sekarang. Tinggal bagaimana kelas 3 dan kelas 6 tentunya juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan di kelas 2 dan kelas 3. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, boleh, justru itu lebih baik kalau kita bisa berkolaborasi dengan wali murid, terutama wali murid yang punya keterampilan atau kemampuan yang bisa kita gandeng, itu bisa kita jadikan sebagai narasumber, bisa membentuk MOU dengan wali murid. Jadi MOU dalam pelaksanaan proyek tentunya disepakati dengan wali murid juga. Proyeknya proyek apa? Untuk menentukan proyek itu Bapak Ibu tidak bisa sendirian ya. Jadi harus kolaborasi dengan wali murid. Karena apa?
anak-anak nanti pasti akan butuh bantuan dari orang tua, terutama ketika anak sudah berada di rumah. Karena proyek ini tidak hanya berhenti di sekolah, tentunya proyek juga bisa dilanjutkan di rumah. Ini yang bisa diharapkan agar bisa berkolaborasi dengan semua wali murid. Nah, ini sebelum pelaksanaan kegiatan P5 tentunya Bapak Ibu sudah menyusun program-programnya, dan program-program itu sosialisasikan terlebih dahulu kepada wali murid selain kepada siswa. Jadi wali murid harus tahu proyeknya tentang apa, sehingga wali murid pun bisa memberikan masukan dan dukungannya. Sehingga kepada guru juga enak ketika wali murid memberikan masukan dan dukungan, sehingga guru tidak kelihatan bekerja sendiri, ada orang dari wali murid juga. Kemudian selain itu, ini kan ada beberapa tim dari beberapa fase. Ini bisa berkolaborasi. Tidak fase A, itu tanggung jawab fase A. Padahal fase A punya ide juga yang bisa dikerjakan oleh fase C misalnya. Bisa saling berkolaborasi, saling kerjasama di antara tim. Untuk proyek P5 itu bukan produk ya, tetapi proses untuk menuju produk. Produk yang paling penting adalah sikap anak. Gitu. Jadi produk yang paling penting sikap anak, bukan hasil barangnya ya, tetapi sikap anak. Ketika anak bisa bergotong royong, ketika anak bisa berdisiplin menyelesaikan tugas-tugasnya, ketika anak itu punya ide-ide kreatif, itulah produknya. Kalau hasil itu perkara ini Bapak Ibu ya, karena anak SD nggak mungkin produknya pas serapi gini, nggak mungkin. Tetapi prosesnya ketika anak sudah melakukan dengan sebaik-baiknya, itulah produk dari rumah. Ini yang saya harapkan keluaran dari SDN 2 Daulan, produknya sesuai apa yang kita harapkan, yaitu profil belajar fondasi. Itu untuk P5. Kemudian tadi adanya aktivasi tim ya. Nah, kemarin sudah dilihat ini bagaimana evaluasi ya. Ternyata timnya nggak jalan, yang jalan hanya guru kelasnya. Karena apa? Mungkin mulai dari awal tidak ada tim. Yang ada tim hanya formalitas, hanya sekedar administrasi. Maksudnya bagaimana? Dalam penyusunan rencananya itu tidak melibatkan tim, karena timnya mungkin juga masih belum paham. Karena yang namanya barang baru ya, jadi semuanya belum paham. Yang paham paling yang komite pembelajaran aja yang paling paham. Nah, karena kita sudah berjalan 3 tahun, akan menuju 3 tahun, maka saya harapkan semua tim bisa bekerja sama dengan baik, mulai dari penyusunan. Penyusunan apa? Termasuk penyusunan tim tadi itu. Kemudian penyusunan programnya, dan sampai pada evaluasi, semua tim bergerak sesuai dengan tupoksinya. Itu yang diharapkan. Bisa ya teman-teman ya, kerja tim ya. Karena teamwork itu lebih enak daripada individu. Itu mungkin dari saya hanya untuk memberikan motivasi aja kepada Bapak Ibu, gambaran-gambaran untuk akhir dari P5 nanti kelas 6. Akhir perkara bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya akan share ya, sebelum Bapak Ibu membuat modul, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu kerjakan ya. Disesuaikan dengan waktu. Kira-kira ini membutuhkan waktu berapa? Nah, jadi ada semacam apa ya, program dulu ya. Terus apa yang akan dilakukan? Di perkenalan apa yang akan dilakukan, waktunya berapa. Jadi tidak acak seperti tahun yang lalu. Kalau
tahun yang lalu Bapak Ibu itu kan mengadopsi dari PMM ya. PMM lalu dibuat modul tanpa dilihat dulu, tanpa merencanakan dulu. Jadi ini direncanakan dulu melalui suatu program sehingga baru nanti dituangkan ke dalam modulnya. Kalau modulnya misalnya mengambil di PMM, jangan semuanya plek, tapi sudah diselesaikan. Kayaknya Bu Reni sudah menyusun sendiri ya. Iya, jadi menyusun sendiri Bapak Ibu ubah, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau di tahun depan bisa merancang sendiri, silakan. Tapi tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang sudah saya berikan kemarin ya. Ada tiga langkah itu kan? Ada 3 langkah. Silakan Bapak Ibu mau menggunakan yang mana? Ya, ada 3 langkah. Nanti Ica menyesuaikan. Belajar secara pribadi nanti ya. Kebuti ini boleh. Ada 3 langkah di sana, Bapak Ibu silahkan disesuaikan mau memilih yang mana. Ya, ini saya berikan formatnya ya. Silahkan Bapak Ibu berkelompok yang ada dulu sesuai dengan fasenya. Sesuai dengan fasenya. Monggo silahkan. Lengkap ya. Sudah. Ini sudah. Oh sudah. Ya. Nanti yang ada nyusul. Ya. Ica ya. Di kelas 1 dari Ya, kan takut tidak ada tujuan kita tadi bisa melaksanakan tua. Nggak mungkin ada 2 hari ini, nggak ada bimbing, nggak ada magang, jadi siapa saja. Kalau ada sekolah itu tiap minggu bisa diulang. Saya jadi nggak kehabisan bahan. Sampai udah bimbing nah yang kehabisan bahan yang mangga bisa berapa bulan. Mungkin masalah masalah kan tiap minggu masuk ya berarti kan dari orang yang kita ada kok yang ini. Jadi gaya hidup berkelanjutan. Sebelum menuju ke aktivitas dari B5, Bapak Ibu buat ini dulu. Bu Reni kan sudah buat kemarin ya. Ini ya. Halo. Yang halo. Ya. Itu ya. Jadi judulnya apa, temanya apa, fasenya apa. Sehingga kalau menggunakan tahap-tahap dari pengenalan, konseptual, aksi dan refleksi, kebanyakan yang ini kan yang dipakai ya. Ya, Putih ini pakai apa ini? Iya. Ini pakai ini. Iya. Weta pakai ini. Nah, lalu di pengenalan itu aktivitasnya apa saja? Disesuaikan dengan waktunya. Ya, meskipun kalender pendidikan tahun depan belum turun, pakai tahun yang sekarang aja. Saya kira tidak akan terlalu banyak perbedaan. Tinggal nanti long-long aja sedikit-sedikit. Iya, pakai yang sekarang aja dulu. Karena ini kan perencanaan yang jelas, aktivitas dan tujuannya jelas Bapak Ibu. Elemen, sub-elemen jangan terlalu banyak. Iya, sub-elemen dan elemennya. Maksimal ada 2 sub-elemen. Ya, 2 atau 3 sub-elemen. Jangan terlalu banyak. Karena tidak nuntut untuk mencapai. Ya, itu. Instrumen ini adalah tes yang akan dilakukan. Ya, instrumen bisa media, ya bisa tes, ya dan sebagainya. Di sini, misalnya membutuhkan media tanam atau apa alat barang bekas, misalnya dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu. Tolong ini dikerjakan dulu sebelum membuat desain dari modul P5. Jadi harus diawali dengan ini Bapak Ibu. Jadi kalau di modul biasa ini adalah merupakan program pembelajaran. Jadi ini adalah program
dari P5. Ya. Silakan bisa diperbanyak Bapak Ibu. Kalau itu tidak cukup kolomnya, Bapak Ibu bisa memperbanyak kolom-kolom itu. Acuannya pada modul yang kemarin. Silakan. Bawa laptop semua kan? Ya. Sama Reza yang datang. Tadi minta ayam, ya ternyata sudah nunggu lama baru mau. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan PMO bulan April hari ini sudah kita laksanakan. Mohon untuk format yang tadi kita diskusikan dilanjutkan, ya dilanjutkan nanti di kombel belajar kita. Marilah kita akhiri PMO untuk siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Alhamdulillah.